Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidqi Fari dari kelas TI 22C4 dengan NIM 3122 Di sini saya akan menjelaskan tentang join ya, yaitu dalam SQL. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan join ya? Join itu kalau di dalam bahasa Indonesia berarti gabungkan. Kalau dalam SQL join itu berarti menggabungkan dua tabel atau lebih ya. Bisa 2 tabel, 3 tabel ataupun 4 tabel. Nah, di dalam join itu sendiri ada berbagai macam ya. Ada natural join ya, itu ada using, klausa using dan klausa on. Nah, terus ada juga outer join. Nah, outer join itu ada 3, ada inner join, ada left join, right join, dan full join. Nah, dan yang terakhir itu ada cross join. Nah, saya akan menjelaskan tentang join-join tersebut dalam video kali ini ya, termasuk studi kasus yang menjadi project kita di akhir nanti gitu, ataupun project saya di akhir nanti yang berkaitan dengan manajemen restoran gitu. Oke, jadi langsung kita mulai aja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sintaks ya yang berkaitan dengan join. Yang pertama itu ada klausa using ya. Jadi kita bisa menggabungkan tabel karyawan dengan tabel departemen menggunakan ID departemen. Betul. Jadi kalau misalkan kita running, nah nanti di sini akan muncul 3 tabel, ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemen. Nah, ini dicari berdasarkan ID departemen karena kita using ID departemen, menggunakan ID departemen seperti itu. Dan yang kedua ini ada menggunakan klausa on ya teman-teman, menggunakan klausa on. Mungkin sama aja, cuman bedanya coba kita running dulu. Nah, cuman sebenarnya untuk klausa on itu sebenarnya sama aja fungsinya dengan using ya. Nah, terus yang membedakan itu misalkan di sini ada, mungkin teman-teman bertanya, Kak, di sini ada tabel K itu apa? Ada huruf K itu di sini apa? K itu berarti karyawan ataupun tabel karyawan. Jadi kita mengambil ID karyawan dari tabel karyawan. Terus kenapa disingkat K? Agar lebih efisien, tidak terlalu panjang seperti itu. Misalkan ini ID departemen, nah ngambilnya dari D ataupun dari tabel departemen yang disingkat menjadi D seperti itu. Dan yang ketiga itu ada klausa on tapi 3 tabel, yang artinya kita menggabungkan 3 tabel menggunakan klausa on. Jadi kalau kita running nah, dia akan menggabungkan 3 tabel ya, ada ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen, dan lokasinya di mana. Ada tabel karyawan, tabel jabatan, serta tabel departemen seperti itu. Terus untuk script ataupun kode yang di bawah ini untuk apa? Nah, ini ada sebenarnya ada klausa N ataupun where ya. Untuk klausa N itu untuk N dan where itu untuk membatasi seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita running, nah, dia membatasi. Jadi yang dicari hanya si
departemen 001-nya saja. Nah, maka muncullah departemen 00001 seperti itu. Nah, ini untuk departemen 01. Terus kenapa si ID departemennya nggak muncul? Karena yang kita cari itu, karena kita menggunakan sintak N, maka ID departemennya itu tidak dimunculkan. Tapi beda halnya kalau kita menggunakan sintak ataupun kode where, kan kita ganti jadi where gitu. Kita running lagi. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, ID departemen 001 gitu. Dan yang selanjutnya ada self join. Self join itu fungsinya untuk menggabungkan tabel diri dia sendiri kayak gitu. Misalkan di tabel karyawan ada nama jabatannya kayak gitu, jadi dia menggabungkan diri dia sendiri gitu. Sekarang kita running. Nah, dan hasilnya akan jadi seperti ini gitu, karyawan dan jabatannya apa, seperti itu. Nah, untuk self join sendiri itu misalkan ada data keempat karyawan namanya misalkan Rojali, tapi dia belum ada jabatan gitu. Nah, nanti secara otomatis dia nggak bakal muncul di database kecuali jabatannya sudah terisi. Di jabatannya di mana, maka dia bakal muncul di setelah kita running, dia bakal muncul di tabel keempat ataupun di kolom keempat seperti itu. Nah, untuk yang terakhir mungkin ini adalah studi kasus yang berkaitan dengan restoran ataupun manajemen restoran yang menjadi proyek saya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita running di sini akan muncul seperti ini, yang berkaitan dengan studi kasus restoran yang telah saya buat, yang dimana ini berkaitan dengan manajemen restoran terkait pembelian serta penjualan ataupun pemesanan yang ada di sebuah restoran seperti itu. Dimana ID pelanggan itu PSN 01, tanggal pesanan 15 Januari 2024, ID pelanggan 01, nama pelanggan Budi Santoso dan nama karyawan Rudi Armawan, ID menu MNU 02, es teh manis, nama item es teh manis, ID uran UKR 01, kuantiti 2, harga 8.000, item 13.000 ya, dengan total 83.000, PP-nya 8.300, harus dibayar 91.300. Mungkin ini berkaitan dengan studi kasus yang telah saya buat ya, yaitu berkaitan dengan manajemen restoran. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan terkait tugas ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.